warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Dwi Antarjati dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Keselamatan Penerbangan, khususnya Prodi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis trias metode START. Sebelum teman-teman nonton video ini, saya harap teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menonton. Unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat adalah pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, atau untuk selanjutnya disebut PKPPK. Tugas dan fungsi unit PKPPK di bandara sendiri adalah: 1. Memberikan pelayanan PKPPK untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian atau insiden atau kecelakaan atau eksiden di bandara udara dan sekitarnya. Yang kedua, mencegah, mengendalikan, memadamkan api, melindungi manusia dan barang yang terancam bahaya pada fasilitas di bandara udara. Menurut tugas dan fungsinya, unit PKPPK adalah pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta. Unit PKPPK dalam pelayanan tanggap darurat ketika terjadi eksiden harus berbekal keahlian atau keterampilan melakukan trias. Apa sih yang kamu ketahui tentang trias? Trias merupakan salah satu pelayanan kegawat daruratan ketika terjadi bencana atau kecelakaan guna mengetahui tingkat gawat darurat korban. Trias adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi gawat daruratan. Pelayanan gawat daruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Trias metode START. Metode START atau Simple Triage and Rapid Treatment adalah sistem trias yang mudah digunakan dalam pemilihan menggunakan warna. Merah merupakan prioritas tertinggi, yaitu korban yang terancam jiwa jika tidak segera dilakukan pertolongan pertama. Warna kuning merupakan prioritas tinggi, yaitu korban moderate dan emergent. Warna hijau merupakan korban gawat tetapi tidak darurat. Meskipun kondisi dalam keadaan gawat, ia tidak memerlukan tindakan segera. Warna hitam merupakan korban yang meninggal. Tujuan trias. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa. Yang kedua, memprioritaskan pasien menurut kondisi keakutannya. Yang ketiga, menempatkan pasien sesuai dengan kekuatannya berdasarkan pada pengajian yang tepat dan akurat. Yang keempat, menggali data yang lengkap tentang keadaan pasien. Prinsip triage. A. Triage harus dilakukan dengan segera dan singkat. B. Kemampuan untuk menilai dan merespon dengan cepat kemungkinan yang dapat menyelamatkan pasien dari kondisi sakit dan cedera yang mengancam nyawa. C. Pengkajian harus dilakukan secara adekuat dan akurat. D. Keakuratan dan ketepatan data merupakan kunci dalam proses pengkajian. Pelaksanaan tata cara triage. Yang pertama, pemilihan korban penderita yang dapat ditunda pertolongannya. Artinya, penolong mengenali dan mengelompokkan para korban penderita yang masih mampu berjalan dan memberikan label warna hijau, kemudian mengarahkan ke pos pertolongan yang sesuai. Walaupun korban penderita masih mampu berjalan, penolong wajib mengarahkan supaya tidak terpencar. 2. Pemeriksaan pernapasan. Penolong mendatangi para korban penderita yang tidak mampu berjalan dan lakukan penilaian pernapasan secara cepat dan sistematis. Tidak terlalu menghabiskan banyak waktu pada proses penilaian. Apabila korban penderita tidak bernapas, maka bersihkan dan buka jalan napas. Apabila korban penderita masih tidak bernapas, maka beri label warna hitam. Apabila korban penderita mampu bernapas kembali, maka lakukan penilaian pernapasan, di mana jika korban dalam waktu 5 detik mampu bernapas 3 kali hembusan secara konstan, maka beri label warna merah.
dan apabila kurang dari itu, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Beritahukan kepada penolong lain untuk memindahkan korban yang sudah diberi label ke pos pertolongan sesuai label masing-masing. Yang ketiga, penilaian sirkulasi. Penolong memeriksa nadi karotis, nadi di dekat urat leher pada korban penderita. Jika tidak ada nadi, maka beri label warna merah, dan jika ada, maka lanjutkan ke langkah nomor 4. Beritahukan kepada penolong lain untuk memindahkan korban penderita yang sudah diberi label ke pos pertolongan sesuai label masing-masing. Yang keempat, penilaian mental. Dalam langkah ini, korban penderita berarti masih memiliki napas yang cukup dan sirkulasi yang baik. Penolong memeriksa status mental korban penderita dengan cara meminta korban penderita untuk mengikuti perintah, seperti menggerakkan jari atau mengarahkan pandangan mata ke arah tertentu. Jika korban penderita mampu mengikuti perintah sederhana, maka berikan label warna kuning. Dan apabila korban penderita tidak mampu mengikuti perintah sederhana, maka berikan label warna merah. Beritahukan kepada penolong lain untuk memindahkan korban yang sudah diberi label ke pos pertolongan sesuai label masing-masing. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.